Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta pelatihan pengadaan barang jasa pemerintah level 1. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Saya Budi Hermawan selaku fasilitator PBJ dan juga sebagai Widya Iswara di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Baik, kita hari ini belajar modul 3 yaitu perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah? Di dalam pertemuan sesi ini ya ada beberapa indikator ya. Di sini disebutkan ada 7 indikator keberhasilan peserta. Yang pertama adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang identifikasi atau review kebutuhan dan penetapan barang jasa pemerintah. Kedua adalah peserta mampu menjelaskan teknik penyusunan ya, spek teknis dan atau kerangka acuan kerja. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan tentang penyusunan HPS. Yang keempat, peserta mampu menjelaskan perumusan strategi pengadaan, cara pemaketan, dan juga cara atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang kelima, peserta mampu menjelaskan ya tentang perumusan organisasi pengadaan barang jasa pemerintah. Keenam, peserta mampu menjelaskan potensi risiko dalam perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang ketujuh, diharapkan juga peserta mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan dan atau data atau informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan pengadaan barang pemerintah. Baik, dari 7 sub indikator ini kita bahas satu persatu ya. Di sub indikator yang pertama adalah identifikasi atau review. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Di sini dikatakan bahwa pengguna anggaran atau PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam menyusun rencana kerja anggaran maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Satu adalah identifikasi kebutuhan barang. Ya, apakah memang barang atau jasa ini sesuai dengan kebutuhan? Ya. Kedua, PA harus mampu menyusun spek sesuai dengan kebutuhan kalau kebutuhannya sudah tadi ditetapkan. Yang ketiga, PA juga harus mampu begitu mempertimbangkan ketersediaan barang yang ada di pasar. Ketiga, yang keempat adalah kita harus mampu mengecek ya pengguna anggaran itu ketersediaan barang ya khususnya masing kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Kemudian juga dalam menyusun perencanaan ya PA atau KPA juga harus mempertimbangkan ya hasil monitoring atau evaluasi yang dilakukan sebelumnya, mampu juga mempertimbangkan analisis pasar dan tentunya adalah mampu ya mempertimbangkan ya rekomendasi atau strategi pengadaan begitu. Baik, selanjutnya, kemudian apa sih ya ruang lingkup perencanaan dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Baik, Bapak Ibu para peserta, ya ada beberapa hal ruang lingkup ya di sini dikatakan ada 6 ruang lingkup dalam proses perencanaan pengadaan. Yang pertama adalah identifikasi pengadaan barang jasa. Yang kedua adalah penetapan jenis barang atau jasa. Yang ketiga adalah cara penetapan pengadaan itu sendiri, kemudian pemaketan dan konsolidasi. Yang kelima, waktu pemanfaatan serta anggaran pengadaan. Nah, ini semua ruang lingkup ini tentunya ya nanti menghasilkan suatu perencanaan ya yang mana nanti akan diumumkan di dalam rencana umum pengadaan. Nah, kemudian di sini dikatakan identifikasi kebutuhan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa. Baik Bapak Ibu peserta pelatihan pengadaan barang jasa pemerintah level 1 yang saya hormati, kita masuk di slide berikutnya yaitu tentang identifikasi kebutuhan. Nah, tentunya dalam melakukan identifikasi kebutuhan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah tentang prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu sendiri. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan. Yang ketiga, kita juga harus menilai prioritas kebutuhan. Yang keempat, tentunya kita juga harus mengutamakan penggunaan
atau proses pengadaan melalui katalog elektronik. Dan yang kelima adalah kita harus telah memiliki data ya terhadap barang jasa yang telah ada di kita, yang telah dimiliki atau yang telah dikuasai oleh kita. Nah, selanjutnya, data dan informasi apa saja yang digunakan dalam proses identifikasi kebutuhan? Ya, yang pertama tentunya kita harus melihat kontrak periode sebelumnya. Nah, kontrak ini sebagai bahan kita melakukan identifikasi. Yang kemudian data apa yang harus digunakan, yaitu hasil review kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya atau laporan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, usulan dari unit pengguna. Yang keempat adalah data realisasi anggaran yang biasanya tentunya sudah ada di kantor kita. Kemudian nota penagihan dan daftar pemasok bahasanya yang sudah menjadi langganan dari kita. Baik, kita masuk di sub kompetensi yang kedua, yaitu tentang penyusunan spek teknis dan kerangka acuan kerja pada pengadaan barang jasa pemerintah. Apa saja sih spek teknis dan kerangka acuan kerja ini, dan apa fungsinya dari spek itu? Baik, kita lihat. Ya, fungsi spek teknis itu terbagi dua. Pertama, sebagai media komunikasi. Jadi spek teknis itu sebagai bahan media memberikan informasi kepada penyedia tentang kebutuhan pembeli. Apa sih yang diperlukan oleh buyer. Kemudian spek teknis yang kedua adalah sebagai bahan perbandingan, di mana spek teknis ini sebagai bahan perbandingan terhadap penyedia, kira-kira spek teknis apa yang dibutuhkan, sehingga buyer menjadi memiliki pilihan variasi untuk memilih. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun spek teknis dan KAK ini. Nah, kita lihat di sini ya, ada beberapa hal. Pertama, penyusunan spek teknis ini dia harus menggunakan produk dalam negeri. Tadi di slide berikut sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah harus memiliki sertifikat SNI atau Standar Nasional Indonesia. Selanjutnya, spek teknis berikutnya adalah dia menggunakan produk usaha mikro dan kecil atau koperasi. Yang keempat adalah bahwa spek teknis ini dia harus relevan ya, menggunakan atau berorientasi terhadap produk yang ramah lingkungan hidup. Kemudian sumber penyusunan spek teknis itu kita bisa peroleh. Pertama dari pengguna akhir, yang kedua kita bisa ambil dari industri barang jasa, dari brosur, katalog, kita bisa lihat di Google ya, di online banyak sekali. Kemudian kita lihat juga standar dan informasi pengujian dari tenaga ahli, ya, komunitas profesional atau dari peneliti. Yang keempat, kita bisa ambil sumber penyusunan spek ini dari instansi pemerintah. Biasanya pemerintah daerah itu membuat semacam standar yang dikeluarkan setiap tahun di-upgrade. Yang terakhir adalah kita juga bisa menyusun spek teknis ini dari sumber daya manusia pendukung ekosistem pengadaan. Baik, kira-kira komponen apa saja ya dalam menyusun spek teknis ini? Nah, kita lihat di sini. Ya, spek teknis ini terdiri ada 4. Pertama, spek teknis dari sisi mutu, spesifikasi dari sisi jumlah, spesifikasi dari sisi waktu, dan spesifikasi dari sisi pelayanan. Apa saja sih spesifikasi mutu itu? Di sini kita lihat ada 6 ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah spesifikasi kinerja, ada merek, ada standar, sampel, teknis, dan spesifikasi komposisi. Kemudian spek dari jumlah kita lihat di sini ada 3 ya, ada uraian pekerjaan, ada satuan, ada volume. Nah, dari spek waktu kita lihat di sini juga terbagi 3, ada jangka waktu, lokasi, metode, transportasi, dan pengepakan. Yang terakhir adalah spesifikasi pelayanan. Kita lihat di sini juga terbagi 3, ada tingkat pelayanan, pelatihan, dan jika diperlukan juga ada pemeliharaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya 2 sub indikator komponen kompetensi itu bisa Bapak Ibu pelajari lagi di dalam modul secara lebih lengkap. Baik, selanjutnya kita masuk di sub kompetensi yang ketiga, yaitu tentang penyusunan perkiraan harga untuk setiap tahapan PBJ. Nah, kita lihat di sini apa saja sih ya. Nah, tentunya bicara HPS atau perkiraan harga ini sesuatu yang sangat penting, krusial, terutama di awal proses perencanaan begitu. Nah,
Penyusunan perkiraan harga ini terdiri pertama dari awal yang disebut dengan RAP pada saat penyusunan rencana anggaran biaya, ya, kemudian penyusunan perkiraan harga sendiri. Ini ada sedikit perbedaan yang tentunya juga sangat krusial. Nah, RAB biasanya kita susun ya N-1 atau 1 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan. Sementara HPS kita susun di situ dikatakan paling lama 28 hari sebelum pemasukan penawaran. Nah, tentunya tidak menutup kemungkinan antara RAB dengan HPS berbeda. Oke. Kemudian juga ya dalam penyusunan perkiraan harga, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, ya pada saat menyusun RAB, ya tentunya RAB ini kita buat harus yang betul-betul objektif begitu, ya. Harganya betul-betul berada di dalam harga pasaran yang nyata. Kenapa? Karena RAB ini sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas perencanaan. Apabila RAB-nya tidak tepat, RAB-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini akan berdampak terhadap peningkatan kualitas perencanaan. Nah, kemudian juga dalam menentukan perkiraan harga, ini juga kita lihat dari sisi anggaran pengadaan. Nah, ini masuk dalam proses perencanaan. Biasanya sudah menjelang proses begitu, menyusun RKA menjelang kepada DPA. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan proses pengadaan, ya apakah dengan pengadaan langsung atau dengan lelang, nah di sini kita bahasanya 28 hari menjelang pemasukan penawaran, maka kita wajib menyusun HPS, ya. Nah, ini salah satu metode cara bagaimana kita meningkatkan perencanaan. Nah, kemudian kapan waktu menyusun RAB dan HPS? Nah, tentunya tadi ya sudah saya jelaskan secara global, ya, bahwa ya RAB ini harus dibuat detail begitu, ya. Nah, tentunya juga ya RAB ini disusun ya harus lengkap, ya, rinciannya, biayanya, waktunya begitu. Nah, Bapak Ibu para peserta pelatihan, di sini kita lihat ya tahapan penyusunan rencana anggaran belanja PBJ, mulai dari proses pengumpulan data dan informasi, ya tadi beberapa sumber informasi sudah dijelaskan, ya masuk kepada bagaimana kita menyusun identifikasi komponen pekerjaan secara real, secara detail, ya kemudian bagaimana kita menentukan biaya dan harga satuan, ya ini yang masuk dalam proses HPS, ya sampai kita menyusun rinciannya. Nah, muncullah ya rencana anggaran belanja yang sesungguhnya. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun HPS? Nah, di sini dikatakan ya yang perlu Bapak Ibu pahami ya bahwa di modul berikutnya sudah dijelaskan siapa yang menentukan HPS, siapa yang menetapkan HPS, ya. Maka di sini dikatakan HPS itu ditetapkan oleh PPK di tahap persiapan pengadaan. Itu sudah dijelaskan di modul sebelumnya. Nah, kemudian di sini dikatakan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan. Ya, tidak menutup kemungkinan saya katakan ya PPK dapat mengangkat tim ya apabila mungkin PPK yang ditunjuk tidak memahami secara utuh teknisnya. Nah, kemudian Perpres 12 juga menyatakan kegunaan HPS. Nah, ini Bapak Ibu ya seringkali di dalam soal uji kompetensi level 1 sering muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, kegunaan HPS itu tidak berubah dari dulu ya. Pertama untuk menilai kewajaran harga penawaran ya atau kewajaran harga satuan. Kemudian sebagai dasar menetapkan batas penawaran tertinggi ya, kemudian dasar untuk menetapkan ya nilai jaminan pelaksanaan bagi penawar yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS. Nah, kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menyusun HPS atau penetapan HPS ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah ya HPS itu harus dihitung secara keahlian tadi. Makanya kalau PPK tidak mampu menghitung secara sendiri, maka ya, PPK dapat mengangkat tenaga ahli. Makanya di sini dikatakan dihitung secara keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian HPS itu telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung atau overhead cost begitu. Berapa besarnya keuntungan tentunya disesuaikan ya sesuai nanti para penyedia jasa atau barang. Yang ketiga di sini dikatakan bahwa nilai HPS itu tidak bersifat rahasia. Ya, nilai HPS-nya umumnya tidak
Tetapi rinciannya ya Perpres mengamanatkan itu menjadi rahasia. Nah, selanjutnya HPS itu bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Ya, nah tentunya ini bisa dipertanggungjawabkan tadi, ya di poin 1 tadi dengan dasar bahwa ya HPS itu dihitung dengan syarat keahlian, begitu. Nah yang kelima dikatakan dikecualikan, ya HPS itu tidak dibuat untuk yang pagunya di bawah 10 juta, ya atau menggunakan dengan cara air purchasing atau ya pengadaan yang dilakukan dengan cara tender pekerjaan terintegrasi. Yang keenam di sini dikatakan ya bahwa HPS itu disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran. Itu apabila dilakukan dengan cara pasca. Tapi kalau dengan cara prakualifikasi maka disusun paling lama 28 hari sebelum pemasukan dokumen kualifikasi. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan pengadaan barang jasa, kita masuk di sub kompetensi yang keempat, yaitu tentang perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pengadaan? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tolong baca kembali di modulnya, ya. Dari modul-modul yang sudah ada, sudah disiapkan nanti oleh panitia, itu sudah sangat lengkap, begitu. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi secara singkat, ya, bahwa perumusan strategi itu dibuat berdasarkan kelompok. Ya, jadi strategi itu dikembangkan satu berdasarkan tujuan dan kebijakan pengadaan itu sendiri, kedua strategi itu berdasarkan pada proses tahapan perencanaan, ya yang selanjutnya adalah bahwa strategi itu berdasarkan kategori barang jasa atau yang disebut dengan model supply positioning model. Baik, bagaimana sih ketentuan umum dalam pemaketan pengadaan barang jasa pemerintah? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini dikatakan apa sih yang disebut dengan pemaketan? Ya, pemaketan itu adalah mengelompokkan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai hasil. Jadi pekerjaan-pekerjaan baik barang atau jasa yang sejenis itu dimasuk dalam satu paket yang sama. Tentunya harus juga memperhitungkan prinsip pengadaan. Apa saja yang harus dipertimbangkan? Sisi waktu atau efisiensi penggunaan daya. Di dalamnya ada waktunya, ada tenaga kerjanya, ya kemudian juga keberpihakan pada produk dalam negeri seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Ya di modul berikutnya, di modul sebelumnya, dan selanjutnya adalah sisi komersial. 3 ini yang harus Bapak Ibu pahami. Ya. Kemudian cara pemaketan, ya tentunya cara pemaketan ini adalah menggabungkan begitu, ya pengetahuan dan informasi biaya yang dikeluarkan terhadap para penyedia tentunya dan ketergantungan ya kementerian, lembaga atau perangkat daerah terhadap penyedia itu sendiri. Oke. Lalu bagaimana orientasi pemaketan pengadaan barang jasa, baik jasa konsultan, non konstruksi dan jasa lainnya? Oke, kita lihat di sini ya. Tentunya pemaketan ini harus berorientasi pada keluaran atau hasil. Seperti apa keluaran atau hasilnya? Ya, outputnya. Kemudian kita lihat juga dari sisi volume barangnya, seberapa besar volumenya. Ya, kemudian ketersediaan barang jasa, seberapa banyak barang jasa itu tersedia di pasar. Kemudian kemampuan pelaku usaha. Dan yang terakhir adalah kesediaan anggaran belanja. Tentunya ya ketika kita melakukan pemaketan 5 hal ini ya itu harus kita perhatikan semua. Ya. Oke, kemudian bagaimana mengatur paket untuk jasa konstruksi? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta, materi-materi sederhana ini sering keluar dalam uji kompetensi. Ya, jangan lupa kita lihat di sini. Ya, dalam ketentuan pemaketan jasa konsultan konstruksi di sini dikatakan. Ya, untuk usaha kecil itu nilai paketnya hanya dengan sampai 1 miliar, begitu. Sementara untuk usaha kualifikasi menengah, gitu, itu 1 miliar sampai 2,5 miliar. Ya, sementara untuk usaha besar, ya itu di atas 2,5 miliar. Nah itu untuk pemaketan jasa konsultansi konstruksi. Nah, bagaimana untuk ketentuan pemaketan pekerjaan konstruksi? Nah, kita lihat ya, untuk pekerjaan usaha kecil dan koperasi, maka pagunya dia hanya sampai 15 miliar. Sementara di atas 15 miliar sampai 50 miliar itu disediakan untuk kualifikasi usaha menengah. Ya, untuk 50 miliar sampai 100 miliar, maka pekerjaan konstruksi ini untuk kualifikasi usaha besar
non badan BUMN. Sementara yang di atas 100 miliar itu dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar. Ya, saya pikir bisa Bapak Ibu pahami ya. Tapi apabila agak sulit pahami, buka kembali modulnya. Oke, kita masuk. Selanjutnya adalah bagaimana ketentuan larangan pemaketan. Nah, ini diatur di dalam Perpres ya. Perpres 12 dan ini tidak berubah dari dulu. Ada beberapa hal yang dilarang dalam pemaketan ya. Di sini kita lihat ada 4. Pertama, dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi ya, yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya harusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Kedua, dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harusnya dipisahkan. Yang ketiga, ini dikatakan dilarang menyatukan beberapa paket yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi. Nah, ini ya yang mungkin yang keempat ini yang mungkin bisa kita jumpai, bahkan sering kita jumpai di sini. Tentunya sih dilarang memecah paket ya dengan tujuan menghindari tender atau seleksi. Oke, kita masuk di slide berikutnya, yaitu tentang konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, konsolidasi pengadaan ini tentunya sebagai strategi bagaimana menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket yang dalam sejenis yang sama. Ya. Kemudian tentunya konsolidasi ini dilakukan dari awal, dari proses perencanaan pengadaan, persiapan, sampai dengan proses persiapan pemilihan penyedia. Ya. Nah, sedangkan pelaku pengadaan yang mampu atau yang diberikan kewenangan untuk melakukan konsolidasi, kita lihat sini, bisa oleh pengguna anggaran, bisa oleh kuasa pengguna anggaran, atau oleh pejabat pembuat komitmen, dan atau oleh UKPBJ. Jangan lupa, kalau nanti muncul soal pertanyaan tentang siapa yang memiliki kewenangan melakukan konsolidasi, maka jawabannya bisa PA, KPA, bisa PPK. Tentunya bersama dan atau dengan UKPBJ. Unit kegiatan untuk pengelola pengadaan barang jasa. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan RUP di dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Nah, kita lihat di sini ya. RUP ini sering kita dengar mungkin ya Bapak Ibu. Mungkin biasanya di akhir tahun ini sudah mulai masuk RUP, atau kalaupun agak terlambat di awal tahun berjalan. Oke, nah tentunya Bapak Ibu dalam tahapannya setiap lembaga, anggaplah pemerintah daerah, di sini dikatakan wajib ya, begitu mengumumkan rencana umum pengadaan setelah ditetapkan alokasinya anggaran, baik dari sisi APBN sumbernya atau dari APBD. Ya, tentunya di sini ada sedikit perbedaan. Silakan baca kembali di dalam modulnya. Ya, oke. Nah, masuk di sub kompetensi yang kelima, yaitu perumusan dan organisasi pengadaan barang jasa pemerintah. Apa saja sih? Nah, perumusan ini seperti apa sih perumusan organisasi dalam PBJP ini? Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan UKPBJ. Ya, unit kegiatan pengelola barang jasa. Nah, ini ya nanti yang terdiri dari kumpulan para pokja. Ya, biasanya dia yang nanti akan melakukan proses pemilihan. Ya. Nah, kemudian dengan para pihak yang terlibat. Siapa para pihak terlibat? Di dalamnya ada PA, KPA, ada PPK, termasuk di dalamnya nanti ada calon penyedia. Begitu. Ya. Nah, tentunya di setiap pemerintah daerah, di setiap kementerian ya, itu diwajibkan memiliki UKPBJ. Ya. Nah, kalau di nasional, maka yang membentuk UKPBJ adalah menteri. Ya, atau kepala lembaga. Nah, kalau di daerah adalah kepala daerah, bisa bupati, wali kota, atau kalau di provinsi adalah oleh gubernur. Tentunya ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu peserta, kita lihat di sini ada 5 model kematangan UKPBJ, gitu. Ya, nah, silakan nanti Bapak Ibu pelajari lagi di modulnya. Ya, di sini ada 5 model, mulai dari yang terendah yang disebut dengan model 1, yang disebut dengan inisiasi, model 2 lebih tinggi yaitu model esensi, model yang disebut dengan proaktif, strategis, dan unggul. Nah, inisiasi kita lihat adalah penjelasannya adalah UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan, atau dia
bahasanya masih disebut dengan ad hoc. Nah, lebih tinggi dari inisiasi yang disebut dengan esensi. Di sini pengertiannya esensi itu kriterianya ada UKPBJ yang hanya memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ. Ya, kemudian yang proaktif di sini dia lebih tinggi lagi, adalah UKPBJ yang mampu menjalankan fungsi pengadaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi. Nah, yang strategis di sini kita lihat ya adalah model kematangan yang lebih baik, di mana dalam model UKPBJ strategis ini, UKPBJ itu mampu ya melakukan pengelolaan pengadaan secara inovatif dan terintegrasi. Dan yang lebih tinggi adalah UKPBJ yang di sini dengan model yang disebut unggul, di mana di sini katakan pemahamannya adalah UKPBJ yang mampu senantiasa menciptakan nilai tambah dalam setiap penerapan praktik pengadaan barang jasa yang berkelanjutan, dan ini menjadi panutan atau mentor untuk UKPBJ lainnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat di slide berikutnya, yaitu adalah para pihak. Ya, siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan pengadaan? Kita lihat di sini ada PA, ada KPA dan pejabat pembuat komitmen. Ya, apa tugas mereka? Tentunya PA, KPA atau PPK menyusun perencanaan pengadaan. Ya, tentunya dapat dibantu oleh sumber daya pengelola lainnya. Ya, baik di kementerian, lembaga maupun di pemerintah daerah. Yang ketiga, di sini dikatakan apabila dalam penyusunan perencanaan pengadaan tersebut PPK membutuhkan pengelola pengadaan barang atau personel lainnya atau yang disebut dengan tim teknis atau tim ya agen pengadaan, maka PPK dapat mengusulkan kebutuhannya kepada PA atau KPA. Oke, selanjutnya kita masuk di sub kompetensi yang keenam, itu adalah risiko dalam perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Apa sih yang dimaksud risiko dalam perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah? Nah, ini sering muncul Bapak Ibu di dalam soal uji kompetensi level 1 ya di modul 3 ini. Baik, kita lihat bersama. Ya, dalam risiko dalam perencanaan pengadaan, pertama ya risiko itu bisa muncul di awal, yaitu pada saat diidentifikasi kebutuhan. Ya, pada saat kita menentukan jenis atau cara pemaketan, konsolidasi dan waktu pemanfaatan. Apa saja ya penyebabnya dan apa resikonya dan bagaimana penanganan tindak lanjutnya, begitu. Oke, kemudian resiko itu juga bisa muncul pada saat di tahapan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja. Dan yang terakhir ya, resiko itu bisa muncul pada saat kita menetapkan perkiraan harga, baik di dalam posisi RAB atau pada saat menentukan HPS. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta pelatihan dasar PBJ level 1, nah tolong dibaca lagi di modul ketiga ini ya, risiko-risiko ya, di halaman-halaman akhir sering muncul pertanyaannya itu penyebabnya apa, risikonya apa, dan penanganan tindak lanjutnya. Oke, kita lihat di sini ya beberapa highlight dari risiko perencanaan pengadaan. Kita lihat tadi ya penyebabnya apa, risikonya apa, dan bagaimana kemungkinan penanganannya. Tentunya risiko itu berbagai faktor penyebab ya, dan juga pasti solusi atau kemungkinan penanganannya akan berbeda. Ya, silakan lebih detailnya dibuka di dalam modul yang telah disiapkan oleh panitia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekilas tentang pengadaan barang jasa pemerintah di modul 3 ya, perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Tentunya beberapa hal yang saya sampaikan ini tolong dilengkapi ya, dipelajari lagi modul-modul yang telah disiapkan sebagai bahan pengayaan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan uji kompetensi level 1. Terima kasih, kita akan ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.